kemudian dikurangi yang siap dijual, dikurangi awal menjadi harga pokok produk jadi. Kemudian sediaan produk dalam proses akhir ada di tabel berikutnya. Halaman 7.4, di situ 10.000 dan 5.000. Oke, sini. Kemudian dihasilkan menjadi produk dihasilkan, sedangkan persediaan produk dalam proses awal adalah 9.000 dan 4.000. Ini juga ada diketahui sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ada perhitungan unit ekuivalen atau MKP dengan metode MKP-KP atau metode FIFO. Oke. Masuk pertama, keluar pertama. Di situ untuk produk X tadi kan penjualannya, jadi ada bahan baku, ada BTKL dan BOP. Bahan bakunya produk X, produk Y, BOP nya atau biaya konversi kan ini, biaya konversinya X dan Y. Produk jadi dan diproduksi, ini produk jadinya ada di penjualan ini. Kemudian ditambah ekuivalen PDP akhir, yang akhir itu 10.000 dan 5.000, ini dikalikan 100%. Ada persentasenya di tabel. Untuk yang PDP produk dalam proses dikurangi ekuivalen PDP awal 9.000 dan 4.000 dikalikan 100%, ini persentasenya juga semuanya, sehingga dihasilkan unit ekuivalen yang dihasilkan. Ini untuk perhitungan unit ekuivalen. Oke. Lalu anggaran yang berikutnya adalah tabel 7.3. Anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku. Setelah tadi penjualan sudah, anggaran produk sudah, sekarang anggaran bahan baku dan belian bahan baku. Di sini ada produk dikali bahan baku. Produk X, bahan baku dari produk X adalah 539 dikalikan 0,9, 539 dikalikan 1,2. Ada produk A dan bahan A dan bahan C. Silakan dibuka ilustrasi yang ketiga. Setiap unit produk X memerlukan bahan baku A sebanyak 0,9 unit dan bahan baku C sebanyak 1,2 unit. Jadi produk X 0,9A, 1,2 C. Kemudian dikalikan dengan 539. 539 itu adalah unit ekuivalen yang dihasilkan. Jadi sebelumnya kan kita menghitung unit ekuivalen, kemudian dikalikan dengan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan, sehingga pada bahan baku A si X butuh segini unit, di C membutuhkan segini unit, jumlahnya adalah ini. Sedangkan produk Y membutuhkan A, B, C sebanyak 0,5, 0,8
dan berapa ini? Satu ya? Satu unit. Ada di ilustrasi 3. Silakan, jadi 1 dan 2 ini ada di ilustrasi 3. Setelah itu jumlahnya dikalikan 291, yaitu unit ekuivalen. Ini unit ekuivalen dikalikan berapa bahan yang dibutuhkan oleh si produk Y. Di A membutuhkan bahan A sebesar ini, bahan B dan bahan C, jumlahnya semua. Sehingga bahan baku yang dipakai untuk keseluruhan A dan B, 1 dan 2, X dan Y sama dengan ini. Kemudian harga bahan baku per unit juga ada di ilustrasi yang nomor 3. Untuk produk A 0,6. Ini tempatnya geser ya. Nah, ini digeser ke sini. Silakan digeser teman-teman. Harga bahan baku per unit untuk bahan A adalah 0,6, bahan B 1,7, bahan C adalah 1. Ini ada di ilustrasi 3. Kemudian ini dikalikan, terus ini jumlahnya. Ini biaya bahan baku 3 dikalikan 4. Ini dikalikan 5. Kemudian sediaan bahan baku akhir ini diketahui bahan baku akhir ada di tabel di halaman 7.4. Bahan baku akhir 80, 40, 120 ini diketahui. Ini ya. Halaman 7.4 tabel yang terakhir, anggaran sediaan bahan baku. Karena kita sedang membicarakan bahan baku. Sediaan akhir dalam rupiah adalah 4 dikalikan 6. 4 per unitnya dikalikan sediaan akhirnya berapa unit. Ini dikalikan ini sama dengan ini. Kemudian siap dipakai adalah 3 ditambah 6. 3 siapa? Bahan baku siap dipakai ditambah sediaan akhir. Jadi yang siap dipakai itu bahan baku dipakai dan ditambah dengan akhir sama dengan 710, 600 untuk bahan baku A dan seterusnya sampai total. Kemudian siap dipakai adalah harga dikalikan dengan unit. Ini kalau dalam unit, ini dalam rupiah. Pokoknya kalau dalam unit semuanya harus dalam unit. Kalau dalam rupiah dikalikan per unit, harga per unit. Dikalikan ini sama dengan ini. Kemudian sediaan awalnya 103. Ini juga ada di tabel yang sama dengan yang sediaan akhir tadi, halaman 7.4. Sediaan awal dalam rupiah dikalikan per unitnya, sehingga belian adalah 8 dikurangi 10. 8 itu siapa? Siap dipakai dikurangi sediaan awal. Jadi yang siap dipakai dikurangi sediaan awal sama dengan belian, atau sediaan awal ditambah belian sama dengan siap dipakai. Kan gitu urutannya. Kemudian belian keseluruhan dalam rupiah adalah 7 ditambah 5 dikurangi 11. 7 sediaan akhir ditambah 5 bahan baku, biaya bahan bakunya dikurangi sediaan awal. Ini menjadi belian dalam rupiah. Kalau ini tadi kan dalam rupiah. Oke, ini untuk